Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda yang mau nonton podcast kali ini. Hari ini kita mau ngobrol asik nih dengan Kang TSM, Teddy Supardi Musli, dengan Kang Ono. OWP, ini singkatan TSM gue OWP tuh. OWP ya? OWP. Kang OWP nih. Bukan ODP ya? Padahal mendingan OLT. Ya benar. Lebih mahal. Kesemuanya itu namanya Jipon, ya lah. Betul. Langsung membahas kita Iya, ya. Gak apa-apa. Oke, kali ini kita mau ngobrol nih. Ngobrolnya kira-kira apa nih topiknya hari ini ya yang enak? OWP. FTTH. FTTH. Cena. Itu H itu kan home. Saya lebih enaknya pakai A. Fiber to the anything. Oh. Bukan X lagi. A. Anything. Keren tuh. Pertanyaan orang normal ngerti nggak sih FTTH? Enggak kayaknya. Kita kayaknya ngomong kayak ini ya, Terlalu ke diri jauh. sendiri. Iya. Ke diri sendiri. Iya, kayaknya kita perlu terangin dulu FTTH itu naon. Oke, jadi begini, bagi yang awam, FTTH ini sebetulnya adalah singkatan dari fiber to the home, di mana koneksi-koneksi internet saat ini. Berarti itu singkatan. Itu singkatan. Kayak itu SD gitu ya. Betul, Oke. SD, SMP, FTTH. Singkatan. Ya. Oke. FTTH itu singkatan Fakultas Teknik Tengarti. Tekaharti. Tekaharti. Iya. Oke, jadi FTTH ini sendiri itu adalah teknologi yang dipakai, Bukannya singkatan itu teh? singkatan dari teknologi sebenarnya. Oke. Ya. Singkatan dari teknologi di mana Kasihan lu lagi nerangin. Sok. di, Nyantai. di mana internet saat ini yang kita akses di rumah, di kantor-kantor itu hampir 90% menggunakan kabel fiber optik karena kita sudah mulai meninggalkan kabel tembaga karena nomor satu sering hilang. Koper atau Cooper gitu. Koper Koper. itu Koper teh biasa dibawa ke Ya. airport. Oh gitu. iya. Ke kereta api. Kalau Cooper kurang Itu mah tahu lah. ransel, beda. Tapi itu menarik loh sebenarnya dari sisi ini ya. Dari sisi perkembangan teknologi. Zaman dulu kala kita kan pakai telepon. Benar. Telkom punya nih. Yang di rumah tuh. Yang di rumah itu yang diangkat gagangnya. Ya, Sekarang terus udah kagak diputer-puter. ada ya. Kagak ada. Iya bener ya. Sekarang malah nggak ada di rumah. Masih ada sih, hanya sebagian. Iya, rumah saya sebagian udah kecil. tidak ada. Rumah gue nggak ada telepon sekarang mah. Maksudnya Betul nggak ada rumahnya atau nggak ada? Iya sih. Nggak ada teleponnya. Iya, Nggak ada rumahnya juga teleponnya. nggak ada. Oh iya. Itu udah nggak ada. Dulu kecepatannya berapa waktu itu teh? Waktu itu tembaga itu sekitar 10 mega ya. Itu Kak, bukan maksud telepon yang modem telepon. Oh, Nah, dial sabar up. itu teh. Dial Itu up itu dan 30 masih ingat 5 paling kencang 56 ya. 56 kbps. Kilo ya. kilobit, betul. Jadi 0,5 mega. Enggak, salah. 0,05. 0, jadi kalau kita lihat sejarahnya teh 0,05 mega bps. Betul. Terus kita naik kemana? KDSL berikutnya. ADSL teh kecepatan 384. 384 itu masih kabel ya, Masih kabel. masih di kabel yang sama ya. Masih kabel sama. 384. Nah, jadi kilo ya. Kilobit. 0,3 itu goblok 0,3. bisa nih waktu itu ya. Ya. Tapi Terus, happy kita. Tapi waktu itu happy ya. Tetap happy. Karena kita tidak download waktu itu. Nah, terus lanjut ya. Naik ADSL 2 mulai dari 2 Satu. dan 3. 123 mega ya. 3 mega ya. Tapi masih kabel itu, Ban. Masih kabel yang Kabel. sama. Betul. Dan waktu itu masih dimonopoli sama satu operator itu kan. Betul, Ya. plat merah. Plat merah itu Ya, kan. Itu, betul. Nah, udah kakak gitu tertua. Kakak kakak tertua. Terus naik lagi. Naik ke lagi seluler kali ya? Enggak, Yang- langsung fiber sebenarnya. Oh, kalau dari sisi yang jaringan ditarik kita ke fiber. Betul, terestrial dipakai. Ya, kalau kita masuk ke jaringan rakyat biasa kan ke seluler tuh. Ya, langsung ke Handphone. HP. Ke 3G. HP, 3G. 3G, HSPA. Kecepatannya masih mega-mega juga kan. Mega. Sampai sekarang kan nyetak di puluhan mega BPS paling, Man. Ya. Oh, 3G udah di switch off di Indonesia. Oh, serius? Sudah. Gue baru tahu. 3G sudah switch off. Oh, 3G mati. Ya, ditinggalkan hanya 2G dan 4G. Oh, 3G teh mati. 3G sudah dimatikan. Oh. Kenapa masih tertinggal 2G? Karena masih banyak IoT otomatis Oh, dibutuhkan Oh, karena mah dia pakai GPRS. di PRS. Oh, jadi tinggal 2G, 4G. 2G dan 4G juga kecepatannya paling puluhan mega sekarang mah ya. bisa 100-an. Harusnya. Itu yang pakai doa yang itu, Ban. Iya, pakai doa, betul. Pakai doa 100. Ya. Itu yang pakai seluler, Ban. Betul. Yang kabel tadi akhirnya yang tembaga dimatiin. Ya. Ya.
kita pindah ke fiber. Fiber Fiber optik. optik. Fiber itu yang paling bawahnya FTTH, Ban. Ada lagi bawahnya lagi nggak FTTH teh? Ada Naon? zaman sekarang. Naon? Itu sudah FTTD, fiber to the device. Tapi barangnya sama. Barangnya sih kurang lebih sama. Di atasnya Oh. itu FTTR, fiber to the room. Room. Jadi, Barangnya sama lagi meren. Beda lagi dikit lah. Udah dikit. Ya, Tapi ujung-ujungnya teknologi hampir sama semua ya. FTTH. Kita Pertanyaannya. Ini kayaknya gue yang nanya ke dia kayaknya lebih Nggak bagus apa-apa, kayaknya. nggak Ya. apa-apa, lebih bagus. Lebih bagus ya daripada Bagus. dia nanya. Dia nggak bakat nanya, dia mah bakatnya jawab. Iya, jawab. iya. Oh, beliau setengah hidupnya di negara lain. Oh iya, gue lupa dia di negara lain dia. Nah, pertanyaannya, tadi kan kita bandingin ya. Kalau kita pakai kabel tembaga, kecepatan maksimum 1,123 Mbps. Betul. Kita pakai seluler 4G, kecepatannya puluhan maksimum lah, let's 100 say. lah. Ya, Betul. oke. Pakai doa nih 100. Nah, terus fiber kecepatan minimum berapa? Minimum di fiber pada saat zaman awal yang saya tahu ya. 100 mega itu yang sudah 100 mega ya. sudah Mega minimumnya 1 gig gitulah. Yang FTTH sabraha itu teh? FTTH itu 1 dengan gig paling. teknologi rata-rata IPON dan GPON yang saat ini masih digunakan di Indonesia sekitar 1 giga 1 ya. giga. Iya. Nah, ini biar teman-teman tahu, maksudnya tahu bahwa oke, ini Ini ada teknologi perubahan yang ini kecepatannya 123 mega, yang kabel fiber, Betul. kabel fiber lagi salah, kabel Kabel optik. kabel tembaga Tembaga, sorry. 123 Mbps. Terus ada yang namanya seluler, rata-rata sih puluhan mega, Puluhan mega. maksimumnya pakai 100 mega. Betul. Tapi jujur sih, gue baru bikin 5G sendiri. Wis, mantap. Ini keren nih, Itu keren. keren itu. Retensi, yang penting retensi nih. Latensi- Ujung-ujungnya. latensi kecil kali. Kecil. Iya, ya. 5G itu bagus. Artinya kan Tahu nggak artinya kecepatan kita dapat berapa? 1 gig paling. Iya, cuman kita dapatnya 800 mega. Oh, ya, cukup. Ya. Itu throughput ya. Artinya upload sama seperti Rizky? Upload download tergantung speednya. Ya. Tapi kita downloadnya 800, uploadnya sekitar beberapa ratus mega sih. Oke. Tergantung Tap- channel width. Tapi kita bikin sendiri. TKDN maksudnya? Enggak, kita eksperimen ngoprek dan melanggar hukum. Ah. Selama itu Beranikah Abji ngomongin sesuatu yang melanggar hukum seperti yang dilakukan Ono? harusnya berani. Kenapa? Karena dikasih ruang untuk eksperimen itu boleh. Dan Kang Ono sudah melakukan itu di beberapa wilayah di 3T. Teddy gitu ya. Tapi Daerahnya. gue lagi mikirnya gini sih, urusan eksperimen ya. Mungkin Abji sebagai suatu organisasi provider ISP harusnya punya bukan jiwa, bukan masalah sih sebenarnya. Harusnya ada apa sih? R&D ya. Bukan R&D, ini keinginan masalah ya. kedaulatan. Hmm. Kedaulatan Republik Cakep nih, Indonesia. cakep nih. Supaya bangsa ini berdaulat, karena industrinya mungkin belum mendukung, Abji yang ngelit untuk eksperimen R&D ini supaya kita tidak tergantung. Setuju, Setuju saya juga. setuju. Karena Kayak memang praktisi, saya pun juga merasa setuju tentang Betul, itu. betul. Kalau kita udah bisa bikin sendiri, nanti anggota Abji jadi apa sih? Naik, berkembang. Mudah-mudahan kita bisa jadi tuan rumah di negara sendiri. Jangan sampai kita hanya jadi Bahkan Asia Pasifik. oh iya betul. Bahkan Jadi Asia Pasifik. Kita harus bisa jadi contoh seluruh Asia Pasifik. Kita punya modal semua di situ. Desa bukan 78, 40.000 ya. Enak aja lu. Berapa? Hampir 80.000 bukan? Hampir 80.000. Mungkin 40.000 yang sudah Oh, yang ini, tersambung. yang tersambung. Tersambung, Tinggal sisa betul. 40.000. Nah, dengan teknologi ini kan 50% itu. bisa dikombinasi. Iya. Terlepas dengan isu inisial SL ya. Naon Lagi- inisial Excel teh naon? pakai inisial aja dah, Starling misalnya gitu. Starlink. Ya, tetapi Oh. kembali lagi, tapi itu bisa Pakai nanti G lah. kan? Oke, tapi pada ujungnya itu kan bisa jadi backbone, ujungnya kan FTTH lagi. Memang betul. Memang Pada betul. akhirnya di Pada FTTH saat lagi. itu Nah, FTTH. Maksudnya Kang Ono ini kita kenal, beliau adalah suhu kita lah. Orang teman-teman ada yang bilang Naon? master of Master of Suhu. penjahat. ya master of suhu, master of suhu temperatur maksudnya gitu. Iya, Nah, temperatur. tapi gini maksudnya. Begitu ada backbone kan harus di-share. Betul. Nah, di-share itu salah satunya FTTH. Nah, beliau punya konsep gimana yang supaya tidak terlalu mahal dengan berkemampuan tadi. Tadi bisa jadi dengan di-share-nya 5G itu kan bukan untuk backbone tuh.
tetapi untuk share ke rumah-rumah. Rumah-rumah. Nah, bagaimana itu? Nah, Abji bukan harusnya, bisa sangat memungkinkan untuk membuat satu research and development, bukan hanya survei, lebih dalam lagi itu akan dipergunakan oleh bisa pemerintah dengan industri, minimal untuk anggotanya sendiri. Jadi bermanfaat buat anggota. Lu tahu cerita yang lebih serunya nggak sih? 5G? Boleh nih, yang terkait dengan operator. Private 5G. 5G. Tahu cerita private 5G nggak tuh? Gimana tuh? Nah, menarik. Ini kejadiannya ya. Ini buka rahasia nggak apa-apa ya? It's okay. Oke, it's okay. Rahasia di Indonesia nggak ada yang Ya paling rahasia kok. Umum semua. pakai tet gitu doang. Iya. Enggak tet banget sih. Oh, tet. Jadi kebetulan kementerian kita juga kayaknya mulai berpikir ke depan. Jadi mereka Maksudnya mulai berpikir kemarin berpikirnya lebih lambat barangkali. mulainya mau mulai tapi mulai duluan gitu gimana? Ya, jadi kira-kira gini lah. Mereka sadar bahwa di Indonesia banyak blank spot. Tuh. Ya kita juga tahu ya semua banyak blank spot. Yang jadi seru adalah mereka mulai nyari solusi. Gimana cara supaya blank spot ini hilang. Gitu ya. Ya, betul. Nah, salah satu yang jadi solusi mereka adalah 5G. Cuman mereka bukan orang teknologi ya. Mereka bukan orang teknologi, mereka kan orang policy, kebijakan. Birokrasi ya. Jadi mereka sadar bahwa salah satu yang bisa nutupin blank spot adalah 5G. Cuman kalau kita ngandalin 5G-nya ke operator, dia punya masalah nih karena operatornya harus invest segala macam. Bener. Nah, mereka tidak tahu bahwa kita bisa bikin 5G sendiri. Wow. Oke, Jadi bisa kebangun kita ya. Jadi kejadiannya gue kan bikinnya di Tangsel. Oke. Tangsel ada bank spot? Bukan. Oh, ada juga. Ada Tangsel. juga. Ada Enggak, juga. kalau ini kebetulan ini adalah Dinas Kominfo Tangsel. Oh, Uji oke. nyali, nyoba. Oke, Kang Asep ya kalau Kang nggak salah. Asep. Jadi dia berani mati, dia cobain 5G dioperasiin di gedung. Oke. Gua waktu kita bikin udah gitu ini jadi ngomongin 5G tenan naon ya teh? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Ujungnya karena FTTH lagi nanti. Sorry, backhaulnya pun juga FTTH. Oh iya. Bener. Tapi backbone harus fiber, nggak bisa yang lain. Kalau udah Betul. 5G harus fiber. Iya, harus fiber. Kalau kita pakai yang lain kacau 5G-nya. Ya, justru di sini saya juga mau menerangkan bahwa FTTH yang saat ini kita terapkan di Indonesia itu sebenarnya masih 3 generasi. Ketinggalan kita itu 3 generasi. Oke. Dan di tempat-tempat lain itu sudah FTTH ini sudah beyond 10 giga. Oke, nanti ya. Betul. Nah, ini kita Yang teruskan masih dulu yang generasi 5G yang dulu. sebelumnya nih. Betul. Ini menarik banget, ada salah satu pemerintahan daerah yang mau membuat contoh proyek-proyek di satu gedung. Nah, ini menarik nih. Bukan mau bikin, sudah bikin, Sudah dan sudah bikin. jalan. menerapkan. Sudah jalan. Sudah Apa jalan. yang terjadi? Jadi gini ceritanya, jadi si Kominfo bikin studi solusi buat daerah blank spot, Oke. 5G. Jadi mereka mendorong kebijakan buat bikin private 5G. Private 5G. Oke. Jadi teknologi, kalau internet kan ada internet, ada intranet. Betul. Jadi ini masih kira-kira kayak intranet 5G. Oke. Konsekuensinya intranet 5G, orang bisa ngoperasiin dong. Nah, cuman ini mungkin nanti akan ditutup bukan cuma orang biasa banget, mungkin nggak akan bisa. Jadi lebih ke arah pemerintah, Pemda dan sebagainya ya, atau kalau institusi yang rada gede lah, misalnya corporate segala macam mungkin bisa. Nah, mereka lagi studi nih. Sekarang mereka lagi studi. Belum keluar kebijakannya, cuman udah mulai. Kalau lihat berita-berita mulai kelihatan ada berita private 5G udah mulai kelihatan tuh. Nah, salah satu yang disurveinya kebetulan si Dinas Kominfo Tangsel yang dijadiin ini Pilot project lah ya. Bukan pilot project, mereka nanya. Oke. Nah kebetulan 2 tahun yang sebelumnya kita udah bikin Turun dan kita sudah operasional di dalam gedung. Jadi ceritanya waktu kita bikin kan yang namanya operator kan perlu sentral telepon. ya. Betul. Sentral telepon kan cuma komputer pakai software doang, Ya. kan? PBX itu ya. kalau Iya. nggak salah. Mirip. Emang itu. Nah, Perang udah dipanggilnya. dan ini kita udah bikin nih. Nah, terus kita bikin BTS-nya lah. BTS-nya. Kan istilahnya Inode B apa segala macam ya. Kita bikin itu juga. Nah, itu di jalan nih. Kecepatan 800 mega nih udah jalan. Cuman gue udah bilang sama anak-anak di sana, jangan taruh di luar. Ya, Pasti kita ditangkap urusannya kalau di luar. Ya, sama biasa
sama Balmon. Balmon akan nangkap. Jadi kita taruh di indoor, Oke. di dalam. Jadi operasional indoor sekarang. Oke. Nah, pas si mereka ngundang, mereka kan cerita, wah kita lagi bikin kebijakan gini gini gini. Ini Kominfo si Kang Asep udah jalan. Gaya udah. Jadi kaget kan? Hmm. Jadi kemungkinan besar ini jadi masukan banget bahwa kita bisa bikin. Untuk di 3T tadi. Di mana Minimal. aja. Di mana Oke. saja. Tapi nanti mungkin yang salah satu yang jadi operatornya adalah si pemerintah tadi ya, Oh, oke. salah satunya. Tapi nanti kan tidak ditutup kemungkinan kalau misalnya provider yang mau provide buat nutupin blank spot jadi bisa juga. Oke. Nah, tapi ini private. Artinya private tuh gini. Tidak komersial, Hmm. kayak intranet lah. Ya, ya. Intranet komersial, SIM cardnya sendiri. Oke. Bukan pakai SIM card operator. Ya. Konsekuensi SIM card tidak pakai SIM card operator, seluruh enkripsinya segala macam ada di core networknya si kita yang Ya, operasin. sendiri, betul. Jadi SIM card kita bikin sendiri, semua enkripsi ada di kita. Oke. Jadi nomornya, nah yang seru, yang mereka belum kebayang si sana adalah nomornya. Itu bisa didapat. Kita, Secara tidak langsung kalau setiap Bisa SIM loh card kan kayaknya. ada IMSI ya. iya IMSI-nya ada, tapi kan kita Penomoran kita ngomong plus penomoran. 62-nya ya. Betul. Nah kemungkinan si operator nggak akan ngasih plus 62-nya, kemungkinan. Jadi Yang lain berarti. hari ini kita pakai plus 1 sih. Wih, beli satu ya ya. Oke. Sebenarnya nggak baik sih dari sisi kedaulatan tidak Kedaulatan. baik. Tapi yang penting privat dulu nih supaya Ya. tidak melanggar, apalagi memang tidak ada nilai komersilnya sementara Ya, ini. belum Pertanyaan dikomersialkan. tadi yang paling fokus teman-teman di wilayah juga adalah tentang di 3T, frekuensi berapa sih ini Kang Uno? 3,3. Oh, 3,3 CBRS yang berarti. itu menjadi PR-nya Balmon untuk Dibersihkan lah. dibersihkan ya. Itu Iya. 3,3 itu dipakai apa ya? Kadang-kadang kita suka diundang Balmon tuh. 3,3 Bukannya itu BMKG saat kan? ini tidak dipakai oleh siapa-siapa ya kalau di Indonesia, seingat saya. Dulu Operator itu udah WMAX. dapat. Dulu itu WMAX. Kayaknya lu kesini dikit deh. Oke. Dulu itu WMAX. WMAX, oke. Ya, Oke. 3,3 T private network. private network betul. Iya. CBRS sih kalau di Kalau di Amerika, ITU sendiri 3,3 gimana Kang Uno? Itu 3,3 itu bisa jadi free atau apa yang bisa jadi free Itu tapi jadi jadi 5G gitu? C-band juga Band. sih, C-band. Hmm. Jadi kalau satelit 3,3 juga sih. Tapi kan Bisa. arahnya ke atas. Iya. Tapi bisa tabrakan sih. Saya pernah nyoba juga soalnya. Gini, kan bahwa frekuensi adalah kekayaan alam yang terbatas. Ya. Makanya pemerintah untuk melelang ini dan itu angkanya nggak kecil bagi operator-operator yang punya 3,3. Artinya ada nggak secara teman-teman Abji bisa memanfaatkan salah satu frekuensi yang di atas itu tapi Cuman teknologi 5G, gini, 5G misalnya. Teknologi 5G teh sebenarnya kalau mau pindah channel mah gampang. Ya. Oke. Ini tinggal ngeset doang lu mau Oke. channel berapa. Soalnya software define kalau itu. Itu gampang, mau pindah channel berapa aja gampang. Yang masalah bukan pindah channelnya. Apanya nih? Handphonenya bisa nggak ngomong di channel itu. Betul. Saat ini dibuat. sebenarnya ada 5G di frekuensi yang legal. Hmm. Di ASM band di 5,2 GHz itu sudah mulai legal di Indonesia untuk indoor. Jadi kejadiannya gini, kejadiannya ya waktu kita eksperimen kita jadi tahu akhirnya. Jadi kejadiannya gini, vendor handphone kan ada 2, Oke. yang gede ya chipsetnya, Hmm. satu Qualcomm, Satu lagi satu MediaTek. MediaTek, MTK satu lagi, MediaTek satu Qualcomm. Si Qualcomm akan selalu koordinasi sama regulator gitu ya. Regulator di Indonesia operator pakai frekuensi berapa aja. Regulator akan jawab pakai frekuensi ini yang dikasih. Jadi semua chipset yang diarahin ke Indonesia ditutup frekuensi lain kecuali yang dipakai. Oke. Oke, di lock berarti. Di lock. Hmm. Itu dari sisi teknologi cuma masalah supaya buka. masalah performance sih. Oke. Jadi kan dia nggak usah nyeken semua frekuensi. Iya. Dia cukup nyeken di frekuensi yang legal aja, terus dia ngunci ke operator di level situ. Kalau si MTK dia buka semuanya. Oh, berarti bisa tuh chipset itu. Ya. Bukan Dia jebol, memang bisa. Emang bisa. Jadi kalau jadi ini PR buat si regulator sih sebenarnya. Kalau dia mau ngizinin satu frekuensi, kita harus ngomong dulu sama si vendornya. Nanti HP lu tolong dibuka juga di frekuensi ini ya. Hmm. Kalau nggak bisa connect soalnya. Iya. Jadi akhirnya kita harus pakai yang chipset Cina. Karena dia langsung connect. Pernah diuji coba nggak selain frekuensi 3,3 di privat 5G sama Kang Uno? Belum nyoba, kita baru yang, aduh, gua nggak punya HP, itu aja masalahnya.
Nah, itu bagian PR Iya, Abji dah. Abji Siap, tuh. siap. Ya, bisa R&D lumayan tuh. Ya, harusnya bisa sih. Kita minta, kan seingat saya beberapa tahun kebelakang kan Abji juga sempat meminta ya untuk memiliki frekuensi sendiri, frekuensi legal lah. Mungkin ini sebagai Dan kita penerapan punya- yang terbaik ya, karena yang saya yakinkan 5G itu secara efisiensi makin tinggi, otomatis kita nggak terlalu Latensi berapa? Aduh, Hasil di gedung? kecil pisan. di bawah 10 orang milisecond. orang deket Saya yakin. pisan alat. Cuman intinya gini kalau yang ada di kepala saya ya. Intinya kayak gini cara berpikirnya. Urusan minta frekuensi apa sih nggak susah lah, itu gampang. Cuman kita harus mikirnya gini. Kalau kita ngerjain sesuatu, kita harus bikin supaya industrinya dalam negerinya naik nih semua. KDN itu. TKD-nya naik. Kalau bisa kita buatan sendiri semua. Itu satu. Kedua, kita harus siap nyerang keluar. Ekspor. Jadi Seperti nyerang yang Afrika saya- lah, nyerang Ya. Amerika Selatan sih, negara-negara kepulauan, Fiji apa segala Ekspor yang macam. maksudnya kan? Ekspor. Ya. Jadi kita, dan itu harus mindset itu bukan hanya di Abji harusnya. Ya Abji memang sudah mikir ke arah sana. Itu si pemerintah harus mikir ke sana. Jadi dia bukan cuman jadi jagger yang urusannya izin. Tapi dia harus mikir sebagai republik, kita harus naikin si republik naik, udah gitu kita nyerang keluar. Jadi waktu Abji minta, pemerintah harus mikirnya bukan nih Abji minta, bukan, itu mah cemen pisan mikirnya. Harus mikirnya, wah kita harus bangsa ini harus jadi bangsa yang hebat. Jadi kalau ingat luar itu ingat pas Asia Pasifik. Coba Kang Ono ceritain tadi tentang apa masalah dia acara Asia Pasifik yang Ini mungkin FTTH-nya belum kebahas dari tadi nggak apa-apa. Karena ujungnya FTTH nanti. 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 Nggak apa-apa. Ini Coba masih ceritain. introduction Iya, ini kita. karena kita bicara internasional, mumpung posisi internasional nih kita keluar itu dalam arti nyerang itu artinya ekspor dan SDM dan sebagainya. Nah, terkait dengan karena kita punya desa banyak nih ujungnya ke desa. Coba ceritain tentang yang di Asia Pasifik ini menjadi trigger kita. Ini banyak ceritanya sebenarnya sih. Yang terakhir yang masalah desa yang Filipina dan sebagainya. Ya, itu ada dua sih sebenarnya. Jadi yang paling akhir itu kemarin ISOC. ISOC oke. teh Internet Society. Internet Society, tahu Internet Society nggak sih lu? Dengar. Ada. Saya bukan tidak mengerti, Oh, tidak paham. cuman Ada chapter Jakarta Betul, juga betul, Isok. saya itu. tahu. iya, mereka tes. Gue sebenarnya nanya ke orang-orang ISOC, ini Indonesia ada yang bereaksi kagak? Kagak ada. Indonesianya Iya, iya. kurang. Aduh, mah. Jadi orang Indonesia teh suka apa ya nggak berani ngomong bahasa Inggris sebenarnya. Mungkin salah satunya. Ya, jadi intinya pas gue tanya nggak ada. Tapi cerita yang paling akhir kemarin ISOC. ISOC adalah Internet Society. Ini buat teman-teman yang lagi nonton kali ya. Betul. Jadi Internet Society itu kayak apa ya? DPR MPR-nya internet lah kalau Wih, disederhanain. berat. Jadi, Oke. orang-orang para aktivis internet pada ngumpulnya di ISOC kira-kira kayak gitu. Itu kayak DPR MPR internet yang ngarahin internet arahnya kemana segala macam lah. Di dalam ISOC itu kemarin yang terakhir itu ada community network gathering apa kayak gitu-gitu ya. Community network. Community network dalam bahasa Indonesianya TRT/RW net. Nah ini keren nih. Nah, ini Rekan-rekan bahasanya nih agak keren nih. bahasannya susah soalnya. RT/RW.net ini bagi saya itu sekarang balik lagi dengan frekuensi ya. Mereka itu nggak jauh dengan kelompok kriminal bersenjata frekuensi. Padahal Kalau sekarang F-nya fiber. ini padahal di dunia itu Sangat-sangat digalangkan itu. galangkan Betul. soalnya itu adalah solusi yang memang bikin penetrasi global access internet Iya. for all itu RT/RW net di dunia. Benar. Yang di ujung benar. ya. Jadi kalau kita ngandelin ISP doang, ya ISP ada yang namanya ISP. Cuman kalau lu sampai ke ujung ISP-nya terlalu berat kalau dia harus bikin semua infrastruktur Benar, kan. benar. Akhirnya dia mendingan bekerja sama RT/RW net ini. Dan Ya, di betul. dunia itu jadi yang kemarin bulan yang lalu apa lupa lah pokoknya itu kejadian masih baru yang itu ya. Jadi si mereka ada meetingnya berapa ya? Asia Pasifik, ada yang Europe, ada yang Afrika, beda-beda. Yang Asia Pasifik yang diundang suruh ngasih keynote-nya namanya Ono. OWP. OWP. Ono W Purba. Jadi- W-nya apa? Ntar terakhir. W-nya Wenas. Oh iya benar. O-nya Ongko. Ongko. Oh. Oke. Selesai udah. Ongko Wenas Purbo.
Permadi. Ini menarik nih ISOC nih. Teman-teman Benar. yang lahir dari RT RW.net perlu diingat teman-teman, saya para senior juga banyak lahir dari RT RW.net, dari warnet dan sebagainya. RT RW.net mungkin salah satu yang menarasikan RT RW.net Kang Ono juga masih zaman wajan bolik dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke ISOC. Jadi ini udah jadi contoh dunia. Jadi saya kasih keynote speech, udah gitu ada berapa negara yang jadi panelis lah, kira-kira gitu. Itu yang ISOC. Nah, ceritanya akan hampir sama. Di internet ada yang namanya Internet Engineering Task Force, IETF. IETF. Ya. Mereka adalah satgas untuk perencanaan teknologi internet ke depan seperti apa. Oke. Di dalam IETF banyak satgas-satgas. Ada yang urusan IP version 6 lah. Ada salah satu satgasnya adalah Global Access Internet for All. Oke. Itu RT RW Nah, ya. Mulai sekarang jangan bilang RT RW.net ya, Community Network. Network. Community Network. network. Ya nggak apa-apa lah, apa aja lah. CN lah. Oke. Jadi ada lagi. Kemarin meetingnya ini sekitar 2 tahun yang lalu, meetingnya Pak Teddy kayaknya harus ke kiri dikit. Kiri lagi. Iya. Lebih dekat. Kameranya taruh di sini aja. Makin dekat makin mesra. Oke. Gue jadi lupa ngomong apa tadi. Tadi IETF. IETF. Oke, Jadi ya. ada lagi task nih. force. Oke. Yang ISOC gue keynote. Yang di sini kita meeting di Singapura. Dalam meeting selalu cara mereka meeting itu selalu ngasih contoh. Oke. Ini yang kita kerjain, ini yang kita kerjain. Di Singapura juga sama, yang ngasih contoh dari Nepal, Bhutan, ada yang satu dari Spanyol. Kalau yang ISOC, IETF itu internasional, jadi bukan Asia Pasifik, bukan regional ya. Jadi langsung seluruh dunia ngumpul di Singapura. Waktu itu ada orang Spanyol, Nepal, Bhutan, Filipina, Ono, sama teman-teman di Indonesia. Oke. Semua sama. Si Nepal, Bhutan mah kita nyambungin 12 desa. Ya. India 12 desa. Yang keren Filipina sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Di daerah Berapa? Filipina Selatan 7 saya. sih. 7 desa, Bos. Jangan Jangan salah. underestimate dulu. 7 desa dia bikin BTS seluler sendiri. Oke. Karena kepulauan juga. Itu di sana. masuk riset atau sesuai policy-nya dari Filipina? Jadi riset sambil nego policy. Oh, oke. Dan policy-nya Menarik nih. setuju. Oke. Jadi mereka pakai seluler, bukan wifi. Anjrit enggak tuh? Private 4G, private 5G. Jadi Iya. 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 Frekuensi? Waktu contoh 7 desa itu? Dia pakainya GSM sih sebenarnya. 23, 21. Dia data ya 3G. 3G. Dia waktu itu masih 3G. 1 mega 2 mega oke kok. Dia pakai 3G. 3G udah cukup cepat sebenarnya. Oke. Untuk Tahu nggak BTS-nya harganya berapa? 200 juta? 300 juta? saya tafsir sih seperti RT.net paling 15 juta udah banter itu. Segitu. Iya. 15 juta ya? Bikin sendiri. Oh, oke, menarik. Jadi yang Filipina gua angkat topi sih sebenarnya. Tapi di situ kita juga bikin sebetulnya posisinya. Kita juga punya kayak gituan di Papua. Ya, pernah cerita. Pernah dengar itu saya juga. Ya. Masih jalan nggak sih, Pak? 13. Oke. Desa. Harga segitu? Sama. Barangnya sama sebenarnya. Oh, Barang 13. dipakai sama. Sama. Kenapa mereka Filipin 7 yang kita ada 13 nggak di display ya di sana? Hah? Nggak di present. Ya, Cerita lain lah ya. Oke. ya itu deh. Oke. Tapi yang mensalut di situ dan jalan. Jalan. Tahu nggak yang ngoperasiin siapa? Yang di Papua? Oh, di Papua. Militer? Dijaga militer. Jadi militer Indonesia menjaga supaya BTS-nya tetap nyala. Oke. Yang ngoperasiin guru SD. Wih. Si militer Indonesia jaga BTS-nya supaya nyala karena itu BTS satu-satunya di desa itu. Harus dijaga. Nggak ada pilihan. Karena diperlukan untuk komunikasi. Iya. Iya. Sampai militernya jaga. Tapi komunikasi voice ada internetnya belum? Ada internetnya. Kalau yang Pakai 3G-nya wisat ada. lagi. Ya. Lu jangan nanya visatnya kemana ya. Iya, paham.
Soalnya otomatis kalau ada internet kita voice pun akan masuk dalam situ. Iya kalau ada. Ya. Dan nomornya +1. Oh iya. Soalnya Oke. kita nego Masih dan belum. nomor nggak dikasih. Belum Gitu. Nah, yang posisi gua di semuanya tuh posisinya gini. Yang di Gaia dulu ya, Global Access Internet for All. Mereka udah ngomong kita sekian belas desa, si Filipina 7. Nah, si Ono cuma ngomong kita kemarin nyambungin 215 desa di Pemalang. Ini petanya. Udah gitu sebelahnya tuh Kabupaten Brebes tuh. Brebes ya. Perusahaan telur ayam Telur asin Iya. nafsu 200 lagi nyambung. Udah gitu gubernurnya panas. Nyambung lagi. Ya 03 kemarin. Tapi kan kita udah di luar selesai nggak boleh ngomong ya. Jadi akhirnya Ganjar nafsu. Dia ngadopsi, dia sebarin kalau bisa semua kabupaten kota di Jawa Tengah nyambung kayak gitu caranya. Masih wacana atau sudah apply? Kalau yang Ganjar saya nggak tahu saya levelnya, tapi yang Pemalang, Brebes nyambung. Dan itu bikin sendiri. Itu satu ruangan langsung jempling, langsung anjrit Indonesia. 200 Kebetulan sekian. perusahaan saya yang terlibat juga itu. Oke, mantap. Oh lu juga? Oh setannya dia juga. Iya. Jadi itu mereka kagum sih. Itu yang di Singapura tuh Gaia. Yang kemarin di Internet Society. Kan gue kasih keynote speech. Dalam waktu 15 menitan doang. Gue harus mikir dong. Apa yang bikin mereka kagum. Orang bule kalau orang Indonesia ngomong pasti kalah lah sama bule. Bahasa Inggris kita kan belepotan. Benar. Karena kita makan nasi goreng gitu kan. Iya, Jadi singkong dan singkong sebagainya. itu bikin bahasa Inggris kita parah. Jadi supaya bahasa Inggris kita dengan kondisi bahasa Inggris parah tapi kita mengagumkan buat mereka, mainnya di gambar. Kuncinya ada di gambar. Caranya supaya keluar gambar, lu bayangin ini pakai Zoom. Harus ngeluarin gambar. Kalau gua nyiapin dalam bentuk slide, Harus PowerPoint. berabe atau kan, slide. Iya, benar. capek. Jadi gua caranya gini, oke, kita buka browser. Tolong yang lain buka browser juga ya. Masuk Google. Masukin kata kuncinya walk. WORK. Enggak. WOK. WOK. Oke. Panci dong itu. WOK. Walk. Apa? Oke. Penggorengan. Penggorengan. Gorengan. Anda tahu wok buat goreng, semua juga tahu wok Oh, buat iya, goreng. Di Indonesia namanya wajan. Tulis wajan, sama kan barangnya. Lu tahu nggak antena parabola? Parabolik. Tahu antena. Ini wok, ini wajan, ini parabolik. Kita gabungin jadi wajan Wajan bolik. bolik. Coba masukin wajan bolik. Keluar kan red gitu kan. Klik image di Google. Keluar semua kan. Oke. Coba sampai bawah baca, klik next. Next. Keluar lagi, tolong baca tulisannya bahasa apa? Indonesia. Sampai bawah, bahasa Indonesia. Next. Lihat lagi, bahasa Indonesia. Ini ribuan page di Indonesia. Tentang Wajan bolik. ini yang menyebabkan kita bangsa Indonesia punya internet murah. Karena suatu teknologi bisa semerakyat itu. Itu langsung panelis diem semua. Soalnya kan mereka kan Keren. ngomongnya cuman 11, 12, 20. Kita mah Ribuan. ribuan halaman googling itu dikuasain Indonesia. Itu yang bikin dahsyat. Itu sedunia pusing diem langsung. Memang. Kita militer netizen terbesar dan terkuat di dunia soalnya kita juga. Ih, Indonesia mau dilawan mah susah ya. Iya. Bunuh diri. Bunuh Tapi diri. kenapa mau 100 mega Mbps aja nggak bisa, kita nilai masih 20 Mbps katanya? Gimana Kang Uno tuh? Itu dia nih. Pak Menteri kita pengen 100 Mbps per koneksi. Per user. Per User. user. Bisa ya? Itu sempat Orang ada kita pakai FTTH. Sabraha tadi FTTH? 1 gig. 1 giga Menteri cuma minta berapa? 100 mega. 100 mega. bisa. Bisa dong. Menterinya kekecilan. Visinya kurang tinggi berarti. Tuh. Asik. IX berapa? IX Satu port ISP? kalau ISP baru 1 giga. 1 giga. Oke, berarti berapa customer tuh? 10 habis. Oke, next ya. Enggak. Tapi kan sekarang pakai SFP. Iya, memang Iya, betul. iya, Tapi SSD ke depan. dengan port awalnya itu hanya 1 giga. Oh dikasih 1 giga doang. Policy dalam Yes. IX Ya, ya. Oke. Ya lu naikin aja. Iya dong. Iya. Ke 10 lah minimal. 10 gig atau 100 sekarang 10, udah 100 sudah standar. Udah 100. Ya udah 100-in lah kagok. 100 harus jadi program itu. Jadi Iya. program. Cuman poin yang paling gedenya adalah jangan pernah berpikir kita tuh kecil karena kita tuh besar. Hmm.
Jadi si regulator, birokrasi segala macam, cara melihatnya bukan masalah aturan sih sebenarnya, bukan masalah perizinan. Dia harus punya visi ke depan bahwa ini yang di belakang lu tuh gerbongnya gede banget, kemampuannya dahsyat banget. Kalau kita rangkul, bukannya dibunuh, bukan dipapas, dirangkul, itu seluruh Asia Pasifik bubar. Pada saat mereka bubar, kita ada di atas angin, kita masuk. Dan mereka semua butuh. Ini sampai gini loh kejadiannya nih. Kemarin tuh yang ISOC itu ya, Community Network Forum itu ya. Selesainya tuh, selesai Zoom tuh. Langsung pada japri kan. Kan, ya. No, bisa ngajarin negara gue. Asli. Itu si Sarah, itu apa ya, kayak PIC-nya Community Network dari ISOC. Itu di chatnya di Zoom. Ini tolong Anda posting yang pengen supaya ada grup buat empowerment kayak gitu. Dengan Ono ada 2 orang sih. Satu Ono, satu lagi dari Tajikistan apa lah. Tapi dia orang teknologi banget ya. Dia teknologi. Kalau Ono kan lebih ke arah bagaimana dia Ono ngasih bukti bahwa bangsa Indonesia bisa naik. Jadi beda banget sebetulnya. Kalau Ono lebih manusia Indonesia. Ono udah sampai strategi bukan teknologi ya. Kita naikin SDM satu republik gitu ya. Kalau dia masih teknologi doang. Dia masih proyek. Kalau Ono kan udah gerakan. Beda antara proyek sama gerakan. Nah itu sampai gitu ngomongnya. Tolong negara-negara yang pengen posting, pengen supaya ini ditularin gitu ya. Sampai gitu ngomongnya. Kita itu jadi sumber. Oke. Harus berperan banyak kalau di ABJI ya. Oke, kita lanjutkan balik nih ke FTTH. Jadi biar nggak miring-miring amat nih bahasannya. Ini ngomongin miring-miring ya. Oke. Iya. Karena kalau lurus jadi 5G. Kurang miring, iya. Jadi begini, kan tadi kita sudah menyikapkan dengan teknologinya. Kita bahwa fiber FTTH ini kan kedepannya akan menjadi 10 giga. Ya. Kedepannya bisa di atas 10 giga. Ini saya nyebut brand ya, kayak seperti kemarin ada prinsipal ZTE datang ke acara ABJI di wilayah DKI. Mereka pun juga sudah mulai mengiklankan 50G PON. Jadi 50 maksudnya 50 G PON. Ush. Dan itu sudah ada perangkatnya dan mereka sudah siap untuk deploy. Jadi bukan lagi, kembali lagi, bukan angan-angan. Bukan project, tapi sudah ada alatnya, sudah bisa dipakai. Sudah di pasar. Sudah bisa. Ini kejadian sama gue yang di 5G yang kita buat. Jadi kalau ada vendor masuk nggak masalah sih vendor masuk. Cuman gue selalu nego gini. Dor, gue bisa bikin ini yang ini nih. Bagian yang ini misalnya. Gue bisa, kalau gue kemarin bikin 5G ya. Gue bisa bikin core network. Core network gue yang bikin. Bisa nggak alat lu nempel sama core network gue? Jadi gue selalu nego. Tidak proprietary ya. Lu nggak apa-apa, lu dagang barang lu nggak masalah. Tapi sebagian dari sistem pakai barang gua, gitu. Jadi kita harus nego sampai kayak gitu. Fair enough sih. Open jadinya, neutral network kita bang. Ya boleh. Jadi intinya ya secara ini jadi kayak pakai open standard ya. Open standard. Cuman poinnya adalah kalau kita bisa bikin komponennya, tolong barang lu ngomong sama komponen gue juga. Jangan semua dimonopoli sama barang lu. Tidak proprietary lah dari mereka, Ya. jadi bisa open ke masuk. Dan ini kemarin kita nyoba di 5G-nya kita pakai Komba. Ngomong. Gua ngomong sama Kombanya. Komba, lu harus mastiin ngomong sama core network gua. Kalau lu nggak bisa, gua nggak mau pakai lu. Ternyata bisa ngobrol ya. Bisa. Perjuangan sih. Ya bisa nyambung. Terus SIM card-nya juga SIM card gue yang bikin. Masuk. Ngomong. Ya kita harus rada ini ya gimana ya. Kita tuh harus rada saklek sih. Dan ada bargaining ya. Ada bargaining. Jadi lu jangan main-main juga. Gue juga bisa bikin barang ini gitu. Bener. Bargaining code. KDN pun juga bisa siap kita. Iya. Lu bayangin core network udah 100% buatan kita. Nah, bagaimana kita sekelas Kang Ono udah punya bargaining code. Nah, sekarang harusnya community lain juga harus punya bargaining code. Ya, terutama yang punya tadi masa. Iya. Saya nyatet. Ada power, ada money, duit, mana, dan masalah international recognition. Nah, Ya. Harusnya kita sudah posisi di minimal 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3.
Tinggal internasional. Cuman internasional tuh pasti datang dengan jadi Sendiri. intinya ginilah, internasional pengakuan internasional akan datang dengan sendirinya. Oke. Recognition soalnya namanya. Itu Om Kumis sudah senyum di sana. Di sini juga hadir Bapak Hoki. Bapak Hoki, Terima Bapak kasih. Dadang dari RTP. Emang suaranya masuk sini loh. Masuk. RTP itu PT Raihan Teknologi Pratama, betul ya? Anggota ABJI. Anggota ABJI yang penting mah anggota ABJI. Raihan Teknologi Anggota ABJI DKI. DKI. Iya. Siap. Providernya namanya Salmanet. Salmanet. Itu Raihan nama anaknya Pak Dadang, Salmanet nama anaknya Pak Dadang. Itu mah Pak Dadang. Diduluin. Padahal. Ya. Iya. Jadi Ya gua dicemplungin. Ono ini komisaris dari PT Ya. tadi itu. Yang dicemplungin oleh Bapak Kumis namanya Bapak Hoki. Ini yang nyemplungin gua ke situ. Nanti bisa digeser fotonya, nanti kita tampilkan saya. Siap. Oke, berikutnya ini saya ada pertanyaan sebenarnya buat bahasan dari FTTH ini sendiri. Kan kurang lebih saat ini kan masih banyak kekurangan juga di Indonesia. Salah satunya adalah sumber daya manusianya. Apakah ABJI sendiri ada nggak training atau Ya, secara untuk- komunitas ya? ya. ABJI kan komunitas sebenarnya. Betul, secara ABJI program mah asosiasi. asosiasi. Jadi gini, yang sekarang ada dari sisi training dan selalu ada tahun per tahun, year of year, dan ada anggaran yang cukup untuk itu. Nah, mungkin tinggal di empowering lagi bagaimana dengan training-training yang efektif bagi teman-teman yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh anggota ABJI. Jadi bukan menawarkan produk, tapi anggota ABJI apa butuh produknya, dan berarti apa kebutuhan dari ini. Dan ternyata memang FTTH salah satu training yang cukup berjalan karena gimana pun juga teman-teman kembali lagi anggota ABJI ini hampir 50% adalah anggota baru yang lahir dari RT RW.net atau bicara UMKM, dan mereka sedang berizin untuk penyelenggaraan kabel atau jartap lok. Izinnya untuk- beda. Izinnya berbeda. Secara regulasi seingat saya beda ya, jartap Beda. jaringan tetap lokal. Betul. Jadi Berbasis. betul kalau yang reseller dan Jadi kalau bikin FTTH harus izin lagi. harus izin lagi, namanya jartap. Ya udah lanjut. Nah, itu nanti PR kita lah ke depan, karena sesungguhnya mereka juga akan membantu di dalam di ruang-ruang yang memang Yang ISP blank nggak spot bisa, tadi. blank spot dan sebagainya. Nah, itu sudah berjalan. Nah, dengan saya melihat Kang Ono banyak sekali tentang membangun SDM, dan mungkin juga beliau ada saran atau masukan yang cukup tentang SDM ke depan, bahkan masuk ke bukan akademisi, menjadi sesuatu yang formal dari yang Nanya cukup dulu dong, training Lu- menjadi dari program ABJI itu berapa persen buat SDM sebenarnya? kalau saya lihat Persentase aja persentase mungkin sekitar 10% ya kurang. buat SDM. Mungkin ya Oke. kalau saya lihat dari anggaran. Peningkatan SDM hampir nihil ya Oh, yang selama ini. selama ini. Kalau yang ada di kepala Bapak Teddy, Mungkin Bagusnya berapa sih? yang ada di kepala lu. kalau untuk peningkatan Ini itu gue di kepala lu aja. Iya. peningkatan apa nih, program atau Peningkatan kapasitas. Jadi, upgrade dari SDM. bisa dilihat dari sisi anggaran, bisa dilihat apa ya, kira-kira berapa persen dari kekuatan ABJI buat dialokasiin buat naikin SDM? untuk SDM harusnya 20%. 20%-an. 20%. Kemarin 0. Kemarin dari yang ada sekarang per tahun ini kurang lebih sekitar 5%. Baru 5%. Lu naikin ke 20. Naikin ke 20. Dan ini masuk ke akademisi. Sorry. Masuk R&D ya nanti ya. Bukan R&D. Tadi nanti Pak Ono bisa menjelaskan bagaimana dari training Oh, itu bagian gua ya. bagian ya, yang menjadi dia formal, menjadi S1 yang dan ada di sebagainya. kepala gua rada geblek soalnya. Hmm. Ono kan idenya suka ngaco banget ya. Ya. Kalau Bapak Teddy dia masih sopan. Dia orang baik-baik. Ono mah ngaco banget. Gimana? Yang ada di kepala saya kayak gini. Ini pertama kali terima kasih dulu ABJI kalau mau naikin ke 20% sih terima kasih banget. Karena itu penting banget supaya ISP kita bisa mandiri segala macam lah ya. Oke. Dengan training-training ini pasti ada sertifikat dong. Otomatis.
ada sertifikat. Dengan training ini anak-anak jadi pintar, ada sertifikat segala macam. Gua kan sebenarnya bukan provider gua kan. Cuman gua digeret aja sama Bapak Oki ini supaya jadi provider gitu kan. Saya kan orang akademis dan gua posisi ada di kampus. Institut Teknologi Tangerang Selatan. Di kampus itu yang orang nggak banyak tahu sebetulnya kampus kan tujuannya ngeluarin sarjana ya, gelar sarjana. Untuk dapat gelar sarjana kan harus ada syaratnya ya, sekian kuliah, Benar. apa segala macam ini sekian SKS, kredit, betul. SKS segala macam ya. Nah, sebetulnya sekarang itu kita tergantung pimpinan sih, berani apa kagak. Yang namanya orang kan orangnya rada geblek ya. Kita bisa aja, Abji, itu kan punya sertifikat. Silahkan ditransfer jadi kredit sarjana di sini. Kredit transfer. Iya. Oke. Bisa memenuhkan mata kuliah juga Iya. sebenarnya. Kemarin kita anak-anak yang udah punya CCNA langsung lulus kuliah jaringan. Oke, di tahap itu. Tinggal sedikit lagi Saya tuh. bisa jadi dosen itu. Nah, minimal lulus S1 lah. Emang dia belum S1? Enggak, kalau yang lain. Lain. S2 Jadi- lah mungkin. Jadi kayak gitu tuh, transfer jadi kredit semua. Nah, udah gitu, kalau di kampus kita nih ya, di kampusnya Ono, kalau nih anak punya karya, ya anak-anak kan punya karya ya. Benar. Sudah nyambungin Ethernet sekian ratus rumah lah, udah nyambungin jarak sekian kilometer, punya karya segala macam. Karya itu bisa dikonversiin buat gantiin skripsi. Project bis skripsinya berarti. Ya, itu kalau karya. Bisa juga kalau punya buku bisa gantiin skripsi. Berarti seperti itu sudah mulai seperti Singapura sebenarnya. Oh gitu. Mereka ada sistem diploma yang melakukan Nah, D3 ya, kita ngomong ya, D3 D4. kalau ini sistem yang dilakukan oleh Ono. Dan Orang bukan memungkinkan Singapura. secara regulasi kan sudah mulai di-apply dan Ya, bisa. karena makin kesini makin regulasi untuk pendidikan tuh makin bebas ya. Ya maksudnya ya supaya gampang lah orang. Benar. Ya. Jadi gini, dari sisi Abji ini kan dari yang sekarang 5%, nanti kita meningkat dalam satu periode kan ada 4 tahun. Dari 5% naik ke 10%, naik ke 15 dan Bertahap. 20. Pasti Progresif, bertahap, pasti ya. bertahap. Nggak bisa Tetapi langsung. bisa langsung. Tetapi di sana juga ada hubungan dengan riset R&D dan sebagainya. Itu berkaitan. Kalau bahasa Jermannya berkelindan. Nah, itu berkelindan satu sama lainnya terhubung. Nah, jadi dalam proses ke depan memang harus ada terobosan karena gini, kalau kita yang nomor 4 itu internasional, kalau kita tidak punya kapabilitas untuk bisa mengisi atau kalau bahasa Kang Ono tadi menyerang ekspor ke sana, Ya. mau ekspor barang doang ya agak sulit. Kan SDM-nya juga dong. Iya. Dari SDM dan sebagainya, membangun satu desa di beberapa Asia Pasifik dan itu kan juga jadi ada parameter standar kita dipakai oleh standar lain Benar, yang benar. lain. Dari mana? Nah, apakah dengan mengeluarkan Abji dalam satu periode 4 tahun mengeluarkan 20% tadi tidak bermanfaat bagi bangsa Indonesia? Pasti. Karena akan berdampak, bisa jadi orang yang dulu di internet service provider dia punya unit khusus untuk SDM ke negara lain. Itu yang mungkin kita akan bisa mapping bagaimana anggota Abji yang 1.200 ini menjadi sesuatu bermanfaat bukan hanya sebagai industri telekomunikasi saja, tetapi di sana ada bertahan sampai generasi-generasi berikutnya. Justru generasi sekarang, yang generasi produksi sekarang kasih pondasi yang ke depan itu punya jangka panjang sehingga kayak Om Wena suatu saat jadi ketua umum, anak-anak muda yang sekarang berjenjang untuk bisa melakukan hal yang baik dengan ada pondasi yang cukup kuat. baik. Tugasnya Abji Ya, bikin supervisinya fondasi. siapa? Supervisi yang berkelas internasional harusnya gitu. Itu Yang ada di kepala gue juga gini nih, ngomongin urusan R&D ya. Jadi Abji bukan cuma sekedar R&D. R&D itu kan menemukan sesuatu juga. Itu bisa jadi paper jurnal, bisa Betul. dikonversiin jadi skripsi, betul. bisa jadi S2. Harus begitu. Tapi Tapi S3 dong langsung. yang jelas S2 juga jurnal. ya, S3, S2 1 jurnal. S3 tuh sekitar 5 jurnal. Jurnal ya. Doktoratnya. Iya. jadi Lalu bantu kami Om Kang Ono supervisi Abji bagaimana untuk membuat fondasi SDM terutama dan R&D mungkin ya salah satunya. Dan terkait dengan
jangan lupa sebagai anggota ABJI ada ada musyawarah nasional di Surabaya ya, bulan September. Jangan lupa rekan-rekan untuk hadir di acara tersebut. Oke. Ini ada lagi nih tambahan nih. Kita sebelum jauh-jauh dari SDM. Kemarin kan ada terlibat juga SDM dengan kecelakaan lalu lintas tuh. Permasalahan balik lagi FTTH ya. Kabel. Oh, kabel Kabel fiber. ini ya. Betul. Oh. Nah, itu ABJI pernah ada tanggapan nggak dari situ? Itu yang saya pernah lihat. Ya ada. Memang masih agak rancu teman-teman memikir bahwa ABJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, bukan jaringan. Tetapi mohon diingat teman-teman, baca ada anggaran dasar anggaran rumah tangga sekarang, memang ABJI itu, anggota ABJI hanya satu sekarang, adalah penyelenggara telekomunikasi berbasis internet. Begitu bicara penyelenggara telekomunikasi, artinya ada 3. Jasa, jaringan, dan telsus. Jadi anggota ABJI itu jasa, jaringan, dan telsus. Nah, mungkin masih teman-teman masih belum aware ya, belum ngeh lah kalau bahasa kitanya, bahwa anggota ABJI juga adalah anggota jaringan juga. Mungkin dari situ merasa tidak ada hubungan dengan ABJI, padahal itu berhubungan erat, dan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, anggota jaringan adalah anggota ABJI juga. Kecuali anggota penyelenggara yang tidak daftar menjadi anggota ABJI. Nah, waktu beberapa kasus itu kalau saya lihat yang terkena musibah, menurut saya ini musibah ya, juga anggota ABJI sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana gini, bukan hanya keindahan, keamanan, tapi tadi keselamatan menjadi pokok. Apapun negara ini, kalau menyangkut keselamatan jiwa harus di depan nih. Nah, banyak hal yang salah satunya nanti Kang Ono bisa FTTH, jangan asal gelar. Ada cara-cara tertentu, karena begitu keselamatan jiwa terganggu, nah itu masuk ke ranah hukum ya, daripada kita punya masalah yang kerana hukum itu dan menyangkut jiwa orang lain, lebih baik patuh terhadap bukan patuh sebetulnya, standarisasi ini dipenuhi lah teman-teman. Sedia payung sebelum hujan. Gitu Kang. Iya. Kang Wenas ya, kita nyebutnya Haji Wenas. Oh, Haji Wenas. Belum jam 6 soalnya. Kalau udah jam 6 jadi apa dia? Jadi Holy Wing. Oke, ini ada 2 dan 3 lagi pertanyaan sih sebenarnya. Ya Kang Ono aja tuh. Berarti Kang Ono ya. Naon? Ini kan tadi kita sudah bahas masalah peningkatan SDM. Otomatis kalau ada Cuman gue terima kasih dulu. Oh iya, gimana? Ya, Gue senang sih dengarnya ABJI mau komit buat meningkatkan SDM. Harus itu menjadi kewajiban. Nah, karena di anggaran dasar juga ada. Itu yang menjadi landasan kita. Soalnya itu yang akan bikin bangsa ini naik ke atas, ABJI naik ke atas, ISP naik ke atas. Pastikan. Oke. Soalnya kita harus tahu ABJI sendiri adalah organisasi manusia. Ya, bukan bangunan ya. Bukan organisasi kabel ya. Bukan. Kalau itu ada satu lagi, ABJA. Itu kabel. Jaringan. Asosiasi kabel itu pedagang kabelnya. Pedagang kabel. Oke, ini kan berarti kabel ya, tadi kan sempat dibahas kabel semerawut. Ya. Sudah ada. Dengan ada standarisasi, otomatis kita akan bisa menikmati lah. Ya, dan berkolaborasi dengan asosiasi jenis ya, dengan adanya Abjatel dan sebagainya. Ya, kita pasti akan harmonis dengan tujuan yang sama. Mudah-mudahan Abjatel juga akan mengikuti tentang SDM dan sebagainya. Ayo kita bekerja sama, karena kita tidak bisa sendiri. Ya paling enggak pengajarnya bisa kita colok Betul, dari Abjatel. cross. Betul. Itu salah satu kerjasama. Pengajar splicing. Mereka ekspor juga. Oke, balik lagi nih, sorry. Kalau ABJI sendiri kan barusan di ADRT sudah memastikan bahwa kita adalah anggota yang terlibat dalam komunikasi, otomatis kita tidak terlepas dari perkabelan nih. Betul. Ada nggak sebenarnya planning untuk secara asosiasi mendorong pemerintahan atau regulator untuk udah kita daripada masing-masing punya tiang sendiri, masing-masing punya OLT sendiri, masing-masing punya ODS sendiri, jaringan pasif sendiri, bisa nggak kita membuat sesuatu yang seperti di Singapura, di mana kita bikin neutral network, di mana semua user itu bisa dilewati dengan kabel yang sama, satu infrastruktur. Harusnya memungkinkan, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja sudah memungkinkan untuk itu. Nah, kita nyebutnya neutral network ya.
Nah, tapi permasalahannya belum peraturan yang lebih lebih rinci lagi, lebih detail, lebih rigid karena ini menyangkut dengan dunia bisnis. Karena ada orang yang sudah gelar besar tapi tiba-tiba orang masuk tanpa investasi. Nah, ini hitungan-hitungan ini yang belum ini. Tetapi dari segi kemanfaatan, beberapa kali saya punya kesempatan ke luar negeri, misalnya ke mana? Keluar ya, Korea Selatan, satu kabel ke rumah ya udah, mau internetnya apapun, ISP-nya apapun, kabel yang sama gitu. Jadi itu bisa efektif dan efisien. Bagaimana regulasi ini bisa mengatur? Atau kalau pemerintah belum mengatur, kita sendiri yang ngatur. Misalkan, nah tetap itu harus duduk bareng bagaimana tentang masalah OPEX-nya ini gitu, atau CAPEX yang ini Kalau- supaya jadi sharingnya dapat gitu. Kalau gua ngelihatnya gini sih, mendingan Abji yang uji nyali, uji coba dulu. Jadi itu bagian dari R&D Abji. Nah itu Itu bagian dari R&D Abji, bagaimana kita bisa share resource. resource, betul itu kata kuncinya. Jadi share resource, udah gitu kita coba kalkulasi OPEX, CAPEX, OPEX-nya kayak gimana. Tapi Abji yang ngerjain. Kalau kita berharap pemerintah yang ngerjain, gua nggak yakin sih. Iya. Dengan kemampuan, aduh bentar. Maksudnya mendingan Abji yang ngerjain nanti kalau, tapi nggak usah se-Indonesia ya, maksudnya kita Ya, uji nyali contoh di lah, contoh contoh. di satu daerah kecil dulu, nanti gimana polanya, nanti kalau udah tahu polanya seperti ini kita coba lagi di beberapa lagi, kalau udah ketangkep polanya seperti apa dan itu ternyata menguntungkan anggota Abji, menguntungkan Banyak pihak. customer, semua pada untung, kita yang ngedraft aturannya, Ngikutin itu. tinggal pemerintah bilang, oh oke, ternyata bagus, tanda tangan. Tapi bukan hanya itu sih yang ada di kepala gue sih, kira-kira gini, masalah RT RW net segala macam. Ini kan ada masalah USO, Oke. Universal Service Obligation. Nah, USO itu bisa jadi kayak share resource sebenarnya. Betul. Jadi kalau gue cenderungnya USO-nya yang kita uji nyali jadi share resource tadi. Nah itu keren. Saat ini kan USO masih dikelola oleh Bakti. Nah, kalau gue cenderungnya gini, kita uji nyali ya, misalnya beberapa provider, kita ngelepasin USO-nya, share di antara provider, kita buat gelar di desa apa gitu. Jadi apa itu barang kan gitu? Jadi ya? barangnya kan jadi kayak share Kelihatan. resource tadi, tapi providernya banyak nih, barangnya di sini gelar, udah gitu. Nanti kalau dari sisi pemerintah kan cuman dari sisi aturan kan cuma gini doang. Pokoknya lu harus ngeluarin USO 1,25%. Ya udah tinggal diaudit kan. Ini barang yang digelar udah 1,25% belum. Nah, tapi kita kan bikin strategi atau perhitungan atau gimana ya. Ini yang udah digelar gimana cara resource sharingnya, gimana cara ngoperasiinnya. Nah, ini pola-pola yang berhasil dikembangkan dari daerah ini, ya dari penggelaran ini, itu diambil, diekstrak, jadiin kebijakan. Jadi USO-nya jadi kayak USO swadaya USO. Ya, Iya, yang balik usul lagi sesungguhnya. Iya, balik lagi ke Balik lagi ke fundamentalnya operatornya, gitu. ya. Si operatornya dari sisi pemerintah cukup audit aja, nggak usah ditarik ke Secara B tunai itu. Udah gitu dilelang yang akhirnya dikorupsi triliunan, mendingan operatornya aja. Nah mungkin bisa misalkan contoh ada 40.000 desa yang masih belum tercover, misalnya satu desa, atau anggap 10% atau 1% aja, atau 0,1% nggak apa-apa. Satu desa praktekkan netral network tadi sehingga desa itu bersih, aman, nyaman dan Iya, sebagainya. Nah kita coba satu desa, Iya. kenapa enggak? Mulai dari satu desa, kenapa Iya. Filipina aja 7 desa bangga Iya. dan bisa masuk ke event internasional. Kalau Iya. kita gelar di desa. Iya. jadi Tapi dari sisi pemerintahnya itu dihitung sebagai USO aja. Jadi RT RW net jadi bagian dari USO aja. ya itu perjuangan ke depan itu memang bagaimana. Nah memang ini harus tadi hubungan internasional yang harus bagus karena di ITU salah satunya USO itu diberikan kembali kepada operator hanya di Indonesia dan beberapa negara lain mungkin mencontoh Indonesia mungkin, yaitu dikumpulkan di satu badan. Nah kan kembali lagi Universal Serial Obligasi kan kembali lagi ke operator, bahwa monefnya ada di monitoring, evaluasinya ada di mana, di pemerintah, ya fair enough selama kita tidak ada niat tidak ada niat buruk atau bahasa hukumnya mens rea, ya kita bisa jalan. Nah tadi dikonversi kepada netral network itu jauh lebih bagus. Minimal tadi
100 desa misalnya, pakai duit itu gitu. Misalnya gini ya, misalnya pemerintah ngotot, dia maunya dikumpulin, nego. Hmm. Pemerintah, oke lah, lu pengen ngumpulin 1% atau 2% kita coba. Hmm. Yang dilepas ini, lu monitor lah, Hmm. efeknya kayak gimana. Hmm. Anggota dewan, tolong lihat. Ya. Kalau ini bagus, tolong diadopsi. Kalau ini Ya. jelek, ya udah lu buang, lu Ya. tendang dah. Tapi Saya kita setuju. coba. Karena harus dilibatin DPR karena ini menyangkut undang-undang. Nggak bisa ada satu statement misalkan USO BHP USO dihilangkan ya nggak bisa. bisa. Itu urusannya panjang kali lebar. Kalau bahasa Betawi panjang kali lebar sama dengan lega itu kan jadi agak panjang. Jadi kalau statement itu agak berlebihan menurut saya. Kalau keinginan ya semua orang anggota ABJI pasti pengen nggak ada BHP USO. Tapi kenyataannya nggak akan bisa selama proses itu proses politik, proses DPR dan sebagainya. Tapi kalau ini kan bisa ada satu pengawasan lain untuk test case. Karena kasus-kasus kemarin kan bisa berulang terus tuh. Iya. Benar, Dan benar. berulang. Dan itu yang sakit hati kita juga. Anggota kita juga. Operator sakit hati, rakyat sakit hati, semua Yang sakit kena hati. kita juga Yang dan iya, anggota iya. ABJI juga dan Iya. itu saya prihatin. Isu Jadi karpet bisa merah. jadi kan arisan doang. Benar, Siapa benar. yang kena dari Iya, kita kan Benar, gitu. benar. Iya. Padahal kan kita lebih ikhlas duit kita. Oke lah, duit kita dilepas buat USO, tapi bermanfaat buat rakyat kan. Memang itu tujuannya Iya, universal filosofia. real aplikasi. Kalau itu kan kita ikhlas semua, tapi kalau diambil udah gitu rakyat nggak dapat, kita nggak dapat, sakit hati lu kan pada. Nah, cuman sekarang gimana taktiknya, strateginya supaya bermanfaat buat rakyat tadi. Oke lah, lu pengen ngambil, kita nego dong. 10%, lu boleh naik negonya. Ya. Contoh aja ya nggak usah banyak tadi di desa aja dulu ya Iya. desanya terbangun nih gitu. Terus Iya. ISP juga nggak ada yang komplain, Om bro Ted, Om Kang tadi saya mau masuk ISP-nya apa boleh masuk bangun kabel nggak usah udah ada. Tinggal lu colok di mana. Tinggal kalau mau Interconnection point itu. interconnection punya udah Betul. ada. Nah, yang seru lagi gini nih. Emang pola sambungan satu pola, kan banyak pola sambungan. Jadi itu bisa jadi bagian dari R&D. Hmm. Misalnya di desa ini pakai FTTH, Hmm. yang ini pakai FTT Teing, Hmm. di sini pakai 5G. Hmm. Kita coba mana yang investasinya paling menguntungkan, mana yang paling efisien, kita percobaan semua. Jadi R&D teh bisa kayak gitu pisan. Dan real itu. Cakep. Dan R&D-nya itu jangan, ini menurut saya ya, jangan setiap perusahaan kita R&D masing-masing. Enggak, ya harus Iya. terkoordinir gitu. Jatuhnya soalnya rugi bareng-bareng, seneng bareng-bareng gitu. Ya harusnya diasosiasi Iya, salah harusnya satunya. seperti itu. Ada baiknya sebelum melakukan R&D kita berantem dulu, dalam arti ini ya. Kira-kira teknologi mana yang cocok nih? Ya, dari Perang. konsep dan metodologinya Iya, itu memang saya harus. dulu kita perang dulu, berantem dulu kita. Buat case study, Iya. buat pembahasan dulu. Ya, ini kita ngomong dulu secara ini ya. Group discussion. Dulu Iya. dulu, nanti mungkin oke, kita coba di kelompok desa ini kita coba teknologi yang ini. Terus nanti berantem lagi, kita coba yang ini, tapi kita harus koordinasi sama kementerian. Kita lagi uji coba di sini ya, tolong dong ini dihitung sebagai USO. Ya. Simulasi minimal kan kelihatan. Simulasi. Jadi kita bisa nih sebenarnya USO sendiri. Ya oke lah, gue nggak minta duit USO seluruhnya oke. Tapi gue minta sekian persen gitu. Oke, mantap. Lama-lama naik 50%, lama-lama naik 70% gitu. Kebetulan direkturnya baru juga ya dari lembaga B ini. Iya baru. Baru sih. Karena memang itu kan masalah birokrasi ya. Nah, selama ini mungkin Bakti dalam hal ini bekerja sama dengan ABJI juga Om Penas dan sebagainya. Mungkin karena kita nggak kuat R&D-nya. Nggak bisa nego. Sedangkan kita berhadapan dengan birokrasi dengan segala hormat bukan ekspertisnya. Betul. Nah, Oh, kami kan ekspertisnya nih. Iya. Nah, kolaborasi plus ekspertis dari pengalaman luar negeri. Jadi kami punya filosofi nih, yaitu pengalaman guru terbaik adalah pengalaman orang lain. Ya karena jangan ngalamin yang sama kan gitu. Dan artinya Supaya maka dari itu R&D-nya pun juga Iya, jangan kejeblos R&D, bareng-bareng gitu. Iya. apakah kita tidak butuh birokrasi? Sangat butuh. Power of birokrasi berbeda dengan teman-teman kita nih. Tapi di titik tertentu harus nyambung. Keluarlah kebijakan. Nah, kebijakan kan harus nyambung juga dengan Benar. teman-teman kita. Makanya R&D kita dibutuhkan bukan hanya untuk government, untuk industri, untuk lain-lain dan sebagainya. Buat akademisi juga Betul. Bisa. pasti dibutuhkan. Buat ya. naik pangkat. Nah,
ya, banyak hal gitu kan. buat gua naik pangkat. Ya, itu yang kita Kayaknya cita-citakan. cocok ini Pak Wono jadi pengurus ABJI juga ya. Harusnya sih begitu. Benar. Karena Gua penasehat aja dah. Nah, penasehat aja ya. Kurus. Ketua umum Enggak gini gua yang kurus kita kerja Pak. ketua umumnya biar si Teddy aja. Nah, Benar. Ya. Cukup. Tapi intinya gini lah, gue pengen anak-anak muda bisa naik ke atas. Gue jangan sampai ngalangin jalan anak muda ke atas. Kalau pribadi ya. Ya. Kalau Teddy cocok buat jadi pengurus pemimpin ABJI. Amin. Pastikan itu. Jangan lupa. Itu September Pak Kuis Munas. Ya. setuju? Setuju. Beliau berapa suara? Ya, gitu. Satu suara lo. Satu suara tapi suara besar, suara kecil berbeda. Berbeda. 50% itu anggota baru ABJI yang anggotanya muda-muda, sangat menurut saya jenius. Dengan zaman saya, dengan kurun waktu 5 tahun perusahaan saya mungkin berkembang 2-3%. Nah sekarang ini eksponensial tuh perkembangannya mereka, dan ini menurut saya terobosan ya teman anak-anak muda ini. Ada yang sampai punya reseller ratusan reseller dan sebagainya. Saya nggak tahu di mana teman-teman milenial ini jauh bisa lebih efektif. Jadi kami juga ingin belajar juga sama milenial. Kenapa bisa jauh lebih efektif? Cara berpikir kah? Cara banyak hal. Tetapi mereka tetap butuh R&D. Sementara ini R&D-nya mereka masing-masing tuh. Benar. Masing-masing dan sebagainya. Nah sekarang kan kita punya organisasi yang anggarannya cukup. Dan alhamdulillah anggaran ABJI sekarang sudah mulai terbuka, karena memang itu tuntutan anggaran dasar, harus dibuka anggaran itu, kita bisa tahu pos-pos yang mana yang kita harus gini. Kenapa saya menyampaikan untuk R&D adalah termasuk SDM, di dalamnya ada 20% dengan melalui bertahap, karena memungkinkan dari anggaran yang sudah ada. Dulu mungkin kita blank, berapa sih uang ABJI? Sekarang kan sudah dibuka. Karena Kang Ono kita di sini adalah anggota ABJI, kita tahu ada angka berapa, ada 84 miliar dan sebagainya. Itu kan bisa dimanfaatkan jauh lebih baik buat kepentingan anggota sendiri. Dan ingat loh, kepentingan anggota juga kepentingan pemerintah, kepentingan negara. Apalagi kita punya misi untuk keluar. Jadi ABJI bukan hanya jago kandang gitu kan, Anda harus ke posisi keluar. Nih gue kadang-kadang mikirnya gini, ABJI 84 miliar bisa kayak gini. Pemerintah harusnya lebih bagus daripada ABJI ya. Nah udah stop. Bola panas, bola liar, yang penting cuan. Tapi asli gue mikir itu tadi. Benar. Pas lu nyebut angka gue langsung anjrit. Dan dengan 84 miliar tuh masih bisa nabung. Jadi tidak defisit. Ya bisa Yang nanti sana ke depan. Tinggal uangnya. efektivitasnya ini nih yang kita akan ini. Nah makanya kita butuh para senior tadi untuk membangun pondasi yang kuat. Bagaimana ABJI ke depan ini, dari mulai pengurusan, dari mulai pemilihan pengurus, mulai pemimpin nanti ke depan itu jauh lebih baik. Saya nggak menyebut ABJI Reborn, tetapi ABJI ke depan harus tadi pondasinya sepertinya lemah nih, bukan lemah. Melemah ya, beda dengan tidak melemah, kita kuat, strong lagi. Untuk ke depan anak-anak muda, anak-anak yang bukan berkarir, punya pengalaman berjenjang, pada akhirnya dia di level sebagai pimpinan ABJI yang punya wawasan yang cukup untuk itu. Kita butuh anak-anak muda ini bisa gantiin kita sih. Ya harus itu. Karena Indonesia akan jauh lebih bagus daripada yang mantap. Terima kasih. Oke, ini terakhir nih sebenarnya. Tadi kan kita sudah sempat membahas tentang Starlink ya, secara sedikit ya. Iya. Panjang kali lebar ini. Panjang kali lebar, tapi Starlink sempat tersebut ya. Ya tersebut, karena pada akhirnya kita menjadi pertanyaan next season aja. Next sesi yaitu sesuai dengan billboard, yaitu ini menjadi ancaman atau peluang. Betul. Nanti ke depan. Nah, Pak Ono sudah sedikit clue dan cukup viral di TikTok bahwa Starlink. Starlink itu kalau bisa menjadi peluang bisa, ancaman juga bisa. Bagaimana kita melihat sudut pandangnya? Beliau secara teknis bagaimana stasiun bumi itu bisa ada di Manado, ada di mana. Secara keanggotaan ABJI itu tanda kutip bisa berkolaborasi. Tapi nanti sesi nanti ya untuk ini. Oke.
Cukup viral itu. Oh gitu. Cukup viral. Gue nggak tahu malahan. Karena teknologi Kalau- itu bahkan ada satu clue lagi. Ternyata base stasiun buminya stasiun buminya juga ada Di di Indonesia lah. Indonesia. Nah, ini mungkin orang teman-teman masih nggak tahu ada satu teknologi yang kita juga mumpuni untuk itu. Oke, sesi berikutnya ya. Ya. Oke, siap. Ya. Mungkin saat ini kami sudahkan juga pembahasan ini. Sebetulnya tidak 100% kita membahas FTTH hari ini. Tetapi dasar dari FTTH adalah kembali lagi Ya, ya. SDM. Ya. Kita belum ada SDM yang memadai, belum ada SDM yang terdistribusi sampai ke pelosok-pelosok. Menurut saya saat ini FTTH ini masih harus dilakukan perkembangan. Dan di Indonesia, mohon maaf saja, masih banyak kita sebagai praktisi, sebagai pengguna FTTH ini juga yang masih menggunakan limbah-limbah dari luar negeri. Ya, itu untuk kelas tertentu, tapi kelas operator udah oke lah. Betul. Jadi menurut saya Kalau operator nggak mungkin pakai limbah. ada sih. Ada ya? Jangan gitu ah. Pernah ketemu soalnya. Itu mau oknum kali. Oknum, betul. Karena ya begitulah. Di PUBG pun juga banyak oknum ya. W suka gitu, W suka gitu, Oh, we. Oknum kayak saya. Sesama W dilarang saling mendahului. Oke. Jangan lupa ya, next sesi. Betul, next sesi ya. Jangan lupa, saya sendiri juga sempat disebut juga ini masalah jadi Starlink ini apakah next sesi ini cocok untuk kita diskusikan? Apakah FTTH mau kita lanjutkan? Atau yang terakhir Private adalah- 5G. betul. Kayaknya menarik teman-teman itu tuh kayaknya. Betul. Apakah teknologi Serius nirkabel lu? menjadi solusi Iya. yang bisa men-replace FTTH? Masing-masing punya plus minus sih sebenarnya. Oke, sekian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Haji Wenas, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Haji Belum jam Wenas. 6. Tapi habis jam 6 berarti Hollywood ya, Hollywood.